Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini diberi kesempatan untuk beribadah dan beramal soleh. Bahkan beberapa amal soleh kita lakukan pada pagi hari ini. Semoga ini bisa berlangsung terus menerus. Semoga kita bisa istiqomah. Bahkan di hari-hari mendatang jika masih ada umur dan kesempatan, semoga kita bisa meningkatkan keimanan sekaligus ketakwaan serta amal-amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kitab Ad-Da'u wad-Dawa karya dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Kita masih membahas tentang dampak buruk dan mudarat dari perbuatan maksiat dan dosa. Di halaman yang ke-84 di bab yang baru, yaitu faslun al-ma'asi tukhriju min dairatil ihsan. Maksiat-maksiat itu mengeluarkan seseorang dari wilayah ihsan, dari daerah al-ihsan, dari zona al-ihsan. Wa min uqubatiha annaha takhruju al-'abdu min dairatil ihsani wa tamna'uhu min thawabil muhsinin. Di antara akibat perbuatan dosa dan maksiat, dosa dan maksiat itu mengeluarkan seorang hamba dari zona al-ihsan. Bukan berarti yang berdosa dikeluarkan dari masjid al-ihsan, namanya sama. Karena kita semua para pendosa justru butuh dengan al-ihsan, terutama beribadah di dalamnya dan kajian-kajian di dalamnya. Tapi yang dimaksud al-ihsan ini adalah secara bahasa artinya zona kebaikan. Dan kalau yang dijelaskan Rasulullah SAW, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak.
Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, atau kalau tidak bisa maka kita yakini pastinya bahwa Allah yang melihat kita. Di orang yang berada dalam ihsan itu orang yang berada dalam atau orang yang merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau yang diistilahkan dia memiliki muraqabatullah. Selalu merasa bersama dengan Allah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para pendosa itu keluar dari zona tersebut. Jadi dia keluar dari zona ihsan dan terhalang mendapatkan pahalanya orang-orang yang muhsin atau muhsinin. Wa tamna'uhu min thawabil muhsinin. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ihsan atau disebut muhsin, jamaknya muhsinun atau muhsinin, mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat ihsanlah kalian, berbuat baiklah kalian, karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan atau berbuat baik. Gara-gara dosa, gara-gara maksiat seseorang keluar dari zona tersebut. Dan gara-gara dosa dan maksiat orang tersebut tidak mendapatkan pahalanya orang-orang yang muhsin, yaitu orang-orang yang berbuat baik. Fa innal ihsana idza basyaral qalba mana'ahu minal ma'asi. Maka sesungguhnya al-ihsan itu apabila bersentuhan, basyarah. Istilah mubasyarah kalau dalam rumah tangga, mubasyarah itu ini adalah salah satu bentuk interaksi suami dengan istri ya. Yang biasa diartikan mungkin semacam sewu ya. Yaitu sesuai kata asalnya bersentuhan ya, artinya pemanasan gitu ya, foreplay atau dan lain-lainnya. Tapi kita tidak bahas itu ya. Nah, di sini dijelaskan fa innal ihsana idza basyara al-qalba mana'ahu minal ma'asi. Sesungguhnya ihsan itu kalau bersentuhan, berinteraksi dengan hati, maka dengan adanya ihsan itu seseorang tercegah dari maksiat. Kalau orang itu sudah melakukan ihsan, hatinya bersentuhan dengan ihsan, dia terhalang dari perbuatan dosa dan maksiat. Fa inna man 'abidallaha ka'annahu yarahu lam yakun dzalika illa istila'i dzikrihi wa mahabbatihi wa khawfihi wa rajaihi 'ala qalbihi bihaitsu yasiru ka'annahu yushahiduhu wa dzalika yaqulu bainahu wa baina iradatil ma'siyah fadlan an mawaqi'atiha. Maka sesungguhnya siapa yang beribadah kepada Allah, siapa yang menyembah Allah dan dia seolah-olah melihatnya, maka yang demikian itu tidaklah dia dapatkan kecuali dia dikuasai oleh zikir kepadanya, mencintainya, takut kepadanya, berharap kepadanya. Semua itu ada di dalam hatinya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau seseorang beribadah kepada Allah dan dia merasa terus diawasi oleh Allah, bahkan dia merasa melihat Allah, walaupun tidak secara hakiki di dunia tidak ada yang bisa melihat Allah. Dan di sini bukan berarti kita harus membayang-bayangkan wujudnya Allah seperti apa. Jangan salah pengertian, ada orang saya ini sudah melakukan ihsan seolah-olah melihat Allah. Jadi dia mengartikan bahwa dia membayang-bayangkan Allah Subhanahu wa taala dalam wujud tertentu. Sebagaimana orang-orang Yahudi, salah satu kesesatan Yahudi selain menganggap Uzair itu putranya Allah, mereka juga menyamakan Allah secara fisik dengan manusia. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian,
Seseorang yang memiliki ihsan itu artinya dia disiplin, selalu merasa kebersamaannya dengan Allah, dan dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang memiliki ihsan, hatinya itu dikuasai oleh zikir kepadanya, maksudnya dikuasai, dipenuhi. Hatinya dipenuhi dengan mengingat Allah, mencintai Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah. Semuanya ada di dalam hati seorang yang berbuat ihsan. Dan semua itu wadzalika yaqulu bainahu wa baina iradatil maksiyah. Karena adanya ihsan dalam diri seseorang, yang ihsan itu berinteraksi dengan hatinya, sehingga hatinya dikuasai dengan zikir, dengan cinta, takut, berharap kepada Allah, maka semua itu menghalangi dia dengan keinginan dari maksiat. Luar biasa Bapak Ibu. Baru keinginan saja sudah hilang. Makanya di sini katakan fadlan an mawaqi'atiha. Kalau keinginan maksiat saja sudah terhalang dari diri seseorang, keinginan maksiat saja sudah tidak ada, maka fadlan terlebih untuk melakukannya. Seseorang yang tidak terbersit dalam hatinya ingin maksiat tentunya lebih jauh dari melaksanakannya. Karena bisa jadi ada orang yang sudah terbersit berbuat maksiat, itu saja bisa jadi dilaksanakan, bisa jadi tidak. Jika tidak jadi dilaksanakan karena takut kepada Allah, sudah berencana maksiat, tapi sebelum pelaksanaannya dia menghentikannya, tidak jadi, dan karena takut kepada Allah, maka dia dapat satu pahala sempurna. Diam-diam orang dapat pahala. Karena apa? Berniat maksiat tidak jadi diurungkan. Asal jangan dimanipulasi, pura-pura niat nanti gak jadi biar dapat pahala. Seperti itu. Ini maksudnya orang yang benar-benar memang berniat maksiat, tapi di tengah jalan dipikir-pikir tidak jadi, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat satu pahala. Asal jangan tidak jadinya karena selain Allah. Mau mencuri tidak jadi karena ada satpam. Kalau ini bukan menghentikannya karena Allah, jadi hanya tidak ada kesempatan. Kalau sudah ada kesempatan, dia akan melaksanakan niatnya. Maka kejahatan terjadi karena ada niat dan kesempatan, maka waspadalah. Biasanya 2 hal ini. Kembali ke tema Bapak Ibu jamaah sekalian. Jadi dengan adanya ihsan, seseorang itu terhalang dari maksiat karena hatinya tuh sudah tidak sempat mikir maksiat. Yang dia pikir itu mengingat Allah, berzikir, mencintai Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah. Yang ada dalam hatinya, bagaimana saya supaya lebih baik ya, bagaimana saya supaya lebih dekat kepada Allah ya, bagaimana saya supaya meningkatkan prestasi ibadah. Sudah puluhan tahun masa begini-begini saja ya. Yang dipikirkan itu terus. Dulu para sahabat berharap surga, tapi amal mereka luar biasa, iman mereka luar biasa, sedangkan saya seperti ini. Kalau saya cuma sholat 5 waktu, puasa Ramadan, baca Quran, zikir, yang lain juga seperti itu. Ini sudah bagus, tapi kurang kayaknya. Apa yang bisa saya lakukan ya supaya saya ini bisa melonjakkan pahala? Maka orang kalau sudah penuh pikirannya dengan itu, dia tidak sempat berpikir maksiat, apalagi untuk melaksanakannya. Maka seseorang yang keluar dari wilayah ihsan, dia tidak terhalang lagi dari maksiat-maksiat yang lainnya. Dan ketika dia keluar dari ihsan itu, sebabnya juga karena dosa. Jadi saling terkait dan berantai. Ketika dosa dia keluar dari zona ihsan, semakin tidak ada proteksi penghalang yang menghalangi dia dari maksiat.
dan dia kehilangan pahala sebagai orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Fa in aradallahu bihi khairan aqarrahu fi dairati umumil mu'minin. Fa in asahu bil ma'asi allati tukhrijuhu min dairatil imani kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jika Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, Allah akan teguhkan dia berada di zonanya orang-orang beriman. Kalau Allah menginginkan kebaikan, orang ini akan dibuat tetap konsisten, teguh di atas atau di daerah keimanan, di zona mukmin. Dan siapa yang bermaksiat, durhaka kepada Allah dengan dosa-dosa yang menyebabkan dia keluar dari zona iman, sebagaimana Rasulullah telah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Beliau bersabda, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina itu melakukan zina sedangkan dia itu seorang mukmin. Wala yashribul khamra hina yashrabuhu wa huwa mu'min. Tidaklah seorang peminum khamr meminum khamr sementara dia seorang mukmin. Wala yasrikus sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Dan tidaklah seorang pencuri melakukan pencurian sementara dia seorang mukmin. Wala yantahibu nuhbatan dzata syarafin yarfa'u ilaihi fiha an-nasu absaruhum hina yantahibuha wa huwa mu'min. Dan tidaklah seseorang yang merampas harta yang bernilai sampai pandangan manusia melihat kepadanya. Tidaklah seorang itu merampok dengan hasil rampokan yang sangat mahal sampai manusia itu tercengang melihat hasil rampokannya, sementara dia itu mukmin. Fa iyyakum wat taubatu ma'rudatun ba'du. Maka berhati-hatilah, jauhi oleh kalian, berhati-hatilah. Sesungguhnya taubat itu masih terbuka setelahnya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zina adalah maksiat, mencuri maksiat, minum minuman keras maksiat, merampok juga maksiat. Dan Rasulullah menyebutkan di sini, kalau secara tekstualnya, kalau orang itu berzina, minum minuman keras, mencuri, merampok, maka dia bukan mukmin. Tapi bukan berarti disimpulkan kalau orang berdosa dengan dosa besar karena bukan mukmin berarti kafir. Sebagaimana yang dipahami orang-orang Khawarij. Mereka mengatakan bahwa seluruh pelaku dosa-dosa besar, jadi selain juga mereka berpendapat semua orang yang tidak bergabung dengan mereka adalah kafir. Sebagaimana dulu mereka bermarkas di daerah Haruro di Irak. Mereka bermarkas di Haruro dan mereka awalnya memisahkan diri dari kaum muslimin, dari pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Kemudian berlanjut setelah memisahkan diri, bermarkas di Haruro, kemudian mengeluarkan fatwa-fatwa yang menyimpang, diantaranya siapa yang tidak masuk daerah Haruro, di luar Haruro dan tidak bergabung dengan mereka, maka mereka kafir. Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah serta Amr bin As dan Abu Musa al-Asy'ari yang terlibat dalam tahkim, di antara mereka kafir. Karena mereka berhukum dengan hukum manusia, katanya orang-orang Khawarij. Dan mereka membacakan firman Allah, inil hukmu illa lillah. Ini disebarkan kemana-mana, ayatnya benar. Tapi mereka meyakini bahwa karena Ali bin Abi Thalib mengangkat hakim, Muawiyah mengangkat hakim, lalu dua hakim ini yang memutuskan. Kata mereka harusnya mereka berhukum dengan hukum Allah.
tapi malah menyuruh dua orang ini, sehingga yang menyuruh dan yang disuruh kafir. Ditambah lagi yang mendukung kedua kubu kafir juga. Idealnya kan kalau mendukung dikafirkan, berarti yang netral tidak awalnya. Karena pada saat terjadi fitnah perang saudara antara kubu Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, ada juga sebagian kaum muslimin bahkan para sahabat yang tidak memihak kedua kubu tersebut. Salah satunya diantaranya Usamah bin Zaid bin Harithah. Beliau pernah dimarahi Rasulullah dengan marah yang besar gara-gara membunuh seseorang yang bersyahadat pada peperangan. Orang kafir yang susah dikalahkan, kemudian duel dengan Usamah bin Zaid bin Harithah sehingga tersungkur saat akan dibunuh, dia bersyahadat lalu dibunuh. Karena berinisiatif ini kayaknya pura-pura. Dari tadi kok nggak bersyahadat, mau dipenggal bersyahadat, kesuwen. Dilaporkan kepada Rasulullah dan Rasulullah marah, memanggilnya secara pribadi, dimarahi sampai merah padam mukanya Rasulullah. Apa benar kau telah membunuh seseorang yang telah bersyahadat, wahai Usamah? Iya Rasulullah, saya berpendapat bahwa dia itu cuma pura-pura. Apa kamu sudah membelah dadanya, wahai Usamah, sampai tahu isi hatinya orang ini? Sampai diulang-ulang, wahai Rasulullah. Bagaimana pertanggungjawabanmu nanti di hadapan Allah? Bagaimana terus? Sampai Usamah bin Zaid mengatakan, alangkah lebih baiknya kalau saya tidak dilahirkan saja daripada membuat kesalahan ini dan dimarahi Rasulullah. Maka sejak itu beliau sangat takut kalau membunuh orang yang bersyahadat. Maka terjadi perang Jamal, perang Siffin di zaman Khalifah Ali. Beliau tidak terlibat dan juga beberapa sahabat. Nah, orang-orang Khawarij ini mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan dua delegasinya, Abu Musa Al-Asy'ari dan juga Amr bin As, dan kaum muslimin yang mendukung kedua kubu. Idealnya berarti yang tidak mendukung tidak dikafirkan, tapi akhirnya berlanjut siapa yang tidak bergabung. Nah, kali ini repot. Siapa yang tidak bergabung dengan mereka berarti kafir. Dan bahkan siapapun yang berdosa besar seperti zina, minum minuman keras, mencuri, merampok, maka mereka adalah kafir yang keluar dari Islam. Orang berzina, orang minum minuman keras, mencuri dan lain-lainnya adalah orang yang murtad. Ditanya apa dalilnya? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah menyatakan la yazni zani hina zina wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina itu berzina kalau dia mukmin. Kalau mukmin harusnya enggak berzina. Kalau berzina berarti bukan mukmin. Kalau bukan mukmin berarti kafir. Disimpulkan dengan cepat. Padahal ayat-ayat Al-Quran, begitu pula hadis-hadis Nabi SAW harus dibawa maknanya, pengertiannya sesuai yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan bagaimana caranya? Dulu para sahabat yang langsung berguru dengan Rasulullah SAW, mereka yang paling tahu Quran turun di mana, untuk siapa, ada kejadian apa yang melatar belakang. Dulu para sahabat yang langsung mendengar hadis-hadis Nabi SAW, yang melihat perbuatan Nabi, melihat diamnya Rasulullah sebagai tanda setuju. Kalau ada yang kurang jelas ditanyakan langsung kepada Rasulullah. Tidak ada seorang pun sahabat yang menyimpulkan pelaku dosa besar terus kafir keluar dari Islam. Karena yang dipahami bukan mukmin itu tidak selalu secara sepenuhnya. Bisa jadi dimaknai, sebagai ulama menyatakan tidak sempurna keimanannya. Bukankah iman itu bukan sesuatu yang utuh tapi bercabang, ada 70 cabang lebih. Jika seseorang itu melakukan satu kebaikan, maka itu adalah salah satu cabang keimanan. Dan ketika dia melakukan dosa, maka hilanglah cabang-cabang iman itu.
kecuali orang yang menghalalkan zina, menghalalkan LGBT, menghalalkan khamr, menghalalkan pencurian, maka jelas dia kafir. Ijma, para ulama sepakat, karena merubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang ini mengharamkan semua itu tapi dia melakukannya, maka tidak sampai menyebabkan orang itu murtad, tapi dia fasik, keluar dari ketaatan tapi tetap menjadi seorang mukmin. Jadi orang yang berzina, orang yang minum khamr, orang yang mencuri, orang yang merampok, dia mukmin fasik. Dia mukmin yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau Allah itu menginginkan seseorang mendapat kebaikan, Allah akan teguhkan dia di jalan di atas keimanan. Tidak keluar dari keimanan dan bahkan tidak berkurang keimanannya. Dalam arti berkurang tidak sampai kesempurnaannya dihilangkan. Walaupun dia melakukan dosa, dia akan segera kembali. Ini yang dimaksud oleh penulis bahwa orang yang diteguhkan hatinya di atas iman, maka itu termasuk mendapat kebaikan. Dan yang menyebabkan dia keluar dari zona itu adalah karena perbuatan dosa dan maksiat. Selanjutnya Bapak Ibu jamaah sekalian, kita lanjutkan. Kemudian disebutkan beberapa kerugian dari orang-orang yang lepas atau keluar dari zona ihsan. Kerugian orang-orang yang keluar dari zona iman. Ada banyak sekali di antaranya faminha, maka di antaranya al-ajrul azim, orang yang keluar dari zona iman, zona ihsan karena maksiat, kehilangan pahala yang besar. Sebagaimana dalam surat An-Nisa Allah berfirman ayat 146. An-Nisa ayat 146. Wasaufa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Dan Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman yaitu pahala yang besar. Nah, kenapa ini orang beriman sedangkan pembahasan tentang ihsan? Tadi saya ulang kembali Bapak Ibu jamaah sekalian. Rasulullah menyebutkan beberapa contoh dosa, zina, minum minuman keras, mencuri, merampok dan dosa-dosa besar lainnya. Itu menjadi sebab seseorang kehilangan kesempurnaan imannya. Berarti kesempurnaan imannya jauh, sehingga semua hal yang akan diterima orang-orang beriman, maka dia akan jauh mendapatkan itu semua. Orang yang punya iman dapat, yang tidak beriman tidak dapat. Yang imannya merosot terus, setidaknya kebaikannya juga merosot. Maka yang pertama, orang-orang beriman, orang-orang yang berbuat ihsan itu mendapatkan pahala yang besar. Berarti yang kebalikannya tidak mendapatkannya, atau setidaknya minimal pahalanya sangat berkurang secara drastis. Karena Allah menyatakan sesungguhnya Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Wa minha, kemudian yang berikutnya, kebaikan yang akan diterima orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang beriman, dan ini tidak didapatkan orang-orang yang ahli maksiat, yaitu ad-daf'u anhum syururud dunya wal akhirah. Dia akan dilindungi, diproteksi oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan dunia dan akhirat. Kalau orang ini beriman, orang ini ihsan, berada di zona al-ihsan, dia adalah ahli ta'ah, yaitu orang yang menjaga dirinya dari maksiat, maka dia akan mendapatkan ad-daf'u, proteksi, perlindungan dari Allah dari keburukan-keburukan dunia
dan keburukan-keburukan akhirat. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 38. Al-Hajj ayat 38. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membela, melindungi, memproteksi ya orang-orang yang beriman, yaitu dari segala keburukan dunia dan akhirat. Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau di akhirat jelas orang-orang yang beriman dilindungi dari azab Allah, dari semua kesulitan di alam akhirat. Sedangkan kalau di dunia terkadang orang-orang beriman secara penampakannya saja terlihat sulit. Jadi bedanya Bapak Ibu, kalau di akhirat itu benar-benar nyata, hakiki, langsung kelihatan. Nanti di akhirat. Ini orang beriman, ini orang kafir, jelas perbedaannya, nampak sekali Pak. Jelas kelihatan. Bahkan dari ciri-ciri dan tanda-tanda fisik saja sudah bisa dibedakan. Orang-orang yang waktu di dunia Ahlus Sunnah disebutkan dalam Al-Quran, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas, nanti itu ada orang yang berwajah putih, berseri-seri, bersinar, dan ada wajah yang hitam, legam, kelam. Dan orang-orang yang berwajah putih, bersinar, berseri-seri itu adalah Ahlus Sunnah, dan berwajah hitam, legam adalah orang-orang Ahlul Bid'ah selain Ahlus Sunnah. Kalau di dunia kira-kira akan beda gak Pak wajahnya? Agak sulit. Apalagi ditutupi dengan sandiwara dan juga penampilan yang nyunnah gitu ya. Bukankah orang-orang Khawarij ketika ditemui oleh Abdullah bin Abbas di perkampungan mereka, Ibnu Abbas sampai terkesima melihatnya, dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Mereka adalah kaum yang rambut-rambut dan pakaian mereka penuh dengan debu karena banyaknya ibadah. Wajah-wajah mereka pucat karena seringnya sholat malam dan berpuasa. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah, puasa dan sholat mereka lebih hebat dari para sahabat. Jadi dari tampilan fisiknya dia seorang ahli ibadah. Bahkan di antara mereka banyak yang ya sebagai hafidz Quran. Yang rusak apanya? Akidahnya, manhajnya. Tapi dibedakan kalau di dunia mana Ahlus Sunnah mana yang bukan, itu sulit Pak ya, secara penampakannya. Kalau masalah penampilan bisa dibuat, kalau masalah sikap bisa didramatisir. Tapi kalau di akhirat jelas, oh itu ternyata ya Ahlus Sunnah wajahnya putih-putih, kelihatan langsung. Begitu lihat, ada orang lehernya panjang, siapa Pak itu? Muadzin. Dan itu maknanya positif ya Pak, bukan kayak jerapah dan itu maksudnya kemuliaan ya. Tanda dari Allah bahwa ini orang yang dulu di dunia adalah orang yang biasa azan. Kemudian lihat ada orang bagian-bagian tubuhnya bersinar, wajahnya, tangannya, kakinya. Siapa mereka? Orang yang berwudu, yang biasa di dunia berwudu. Maka Rasulullah mengatakan, maka lebihkanlah kalau berwudu agar Allah melebihkan cahayanya. Bisa dibedakan langsung, ini orang waktu di dunia ini ahli wudu, sering berwudu, ahli sholat. Semuanya bisa dilihat langsung. Ketika dibangkitkan bagi orang uang jalannya miring-miring, siapa Pak? Orang yang poligami tidak adil, langsung bisa dilihat. Waduh, ini rupanya ya. Kalau di dunia adil nggak adil kita nggak tahu. Nah, maka kalau di akhirat jelas orang yang beruntung siapa, orang yang celaka siapa. Dari semua momen, semua sisi, semua kejadian sudah bisa dibedakan. Bahkan sejak dari alam kubur sudah dibedakan. Nah, kalau di dunia memang kadang kita sulit mendeteksinya. Katanya dalam kajian orang beriman itu dijauhkan dari keburukan. Tapi kok ini orang beriman kok melarat? Nah ini salah paham. Dianggap bahwa kalau miskin melarat itu selalu buruk.
Di situ pentingnya pendalamannya. Jadi orang mau berstandar dengan standar apa, baik dan buruk itu, kalau bukan standarnya agama. Kalau standarnya agama pasti juga ketemu. Kalau standarnya manusia, ya tentu sulit Pak. Standar orang berbeda-beda. Nah maka kalau ada orang mengatakan bahwa katanya orang-orang beriman itu dijaga dari semua keburukan dunia akhirat. Kalau di akhirat jelas, tapi di dunia kok nyatanya dia itu yang kafir malah tumpahannya Fortuner. Sementara ini yang beriman kendaraannya 2 cc, sisi kanan sisi kiri goes. Ini salah paham Bapak Ibu. Seolah-olah kalau orang naik mobil mewah itu kebaikan, kalau tidak punya mobil mewah keburukan. Berarti salah dia dalam memahami. Wah ini orangnya kafir, ahli maksiat, sawehan. Nah ini yang ahli ke masjid asam murah terus bolak-balik. Misalkan begitu Pak ya. Berarti ini keburukan, ini salah paham. Beda dengan di akhirat, langsung jelas. Kalau di dunia ini ya perlu dirinci, perlu didetailkan. Karena bisa jadi kemiskinan, sakit bagi seseorang itu kebaikan yang sangat banyak. Yang tadinya sombong, waktu sehat gara-gara asam urat dia jadi orang yang tawadu. Sombong nyeret. Akhirnya sembuh sombongnya gara-gara asam urat. Misalnya, mungkin orang memandangnya penyakit itu keburukan, tapi Allah memberikan kebaikan kepada orang tersebut. Wah orang ini musibahnya berat nih. Ada seperti yang pernah saya sampaikan, seorang teman punya anak laki-laki satu-satunya meninggal dunia. Masuk kedokteran Unipro, kemudian baru beberapa semester, kemudian meninggalnya di warnet. Diketahui sudah meninggal di dalam warnet. Orang tuanya orang yang sangat kaya raya, punya rumah sakit, anaknya sakit tidak tahu. Itu takdir. Punya rumah sakit, selama ini tidak tahu kalau anaknya punya sakit sampai meninggalnya saat di warnet. Nah setelah meninggal putranya ini, subhanallah, beliau ini rajin ngajinya. Bahkan beliau seorang spesialis, kalau waktunya ngaji itu diliburkan atau diserahkan sama yang lain. Padahal beliau sendiri punya rumah sakit. Rajin ngajinya, subhanallah, luar biasa. Sering ketemu saya. Membangun masjid di banyak titik dengan nama anaknya. Masjid ini, beberapa masjid besar. Diuji oleh Allah dengan musibah. Orang memandangnya mungkin buruk, namanya orang kehilangan anak, tapi ternyata itu saat di dunia kebaikan baginya. Dan banyak seperti ini Bapak Ibu jamaah sekalian. Jadi intinya kalau di akhirat seseorang dilindungi oleh Allah dan diberikan kebaikan, dijauhkan dari segala keburukan, itu sesuatu yang jelas nampak. Sedangkan di dunia pada hakikatnya kalau dia beriman, Allah jauhkan dari segala keburukan. Walaupun secara penampilan dan penampakan orang menilainya dalam keburukan, itu kan hanya penilaian orang, tapi hakikatnya tidak seperti itu. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Kemudian berarti kalau orang yang berada di zona iman, zona ihsan dapat pahala besar, yang kedua dapat perlindungan, proteksi dari keburukan dunia dan akhirat. Berarti sebaliknya ahli maksiat kehilangan fasilitas itu. Wa minha, dan diantaranya lagi istighfarul malaikati wa hamalatil arsy lahum. Orang-orang yang berada di zona ihsan, ahli taat, orang yang taat bukan ahli maksiat, itu dimintakan ampunan oleh para malaikat dan para malaikat penyangga arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ghafir, surat Al-Mu'min ayat yang ke-7. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man haulahum yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Dan para malaikat yang menyangga arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala dan malaikat yang ada di sekitarnya, mereka bertasbih kepada Allah, mereka memuji Allah, mereka beriman kepada Allah, dan mereka memintakan ampunan untuk orang-orang yang beriman.
memintakan ampunan untuk orang-orang yang beriman, berada di zona iman, di zona ihsan. Bapak Ibu jamaah sekalian, terkadang kita meminta doa orang yang kita anggap dekat dengan Allah. Kadang-kadang ya, minta doanya orang yang ahli ibadah, minta doanya orang yang sedang ibadah haji, ya, supaya mendoakan kita. Doanya salah satunya adalah tolong mintakan ampunan untuk saya. Kenapa? Karena kita ya berwasilah dengannya. Boleh berwasilah dengan doanya orang-orang yang soleh yang masih hidup. Walaupun ada tambahan sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jangan sering-sering minta didoakan orang tanpa meniatkan agar orang tersebut dapat pahala. Kenapa? Karena takutnya mengandalkan terus. Takut ada ketergantungan kepada orang tersebut, dan bahkan juga dikhawatirkan nanti dia malas berdoa, pada doa itulah ibadah. Bolehnya boleh, tapi niatkan bahwa saya minta doanya orang tersebut biar orang tersebut juga dapat pahala dari Allah mendoakan saya. Jadi tidak semata-mata mengandalkan dia, kita menganggap dia sendiri butuh, makanya saya minta doa supaya dia juga dapat bagiannya pahala. Maka kita kadang minta doanya orang-orang soleh, pasti dalam mindset kita bahwa orang ini dekat dengan Allah nih, peluang dikabulkannya lebih besar. Nah, bagaimana kalau yang mendoakan kita itu malaikat Allah yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah? Apalagi di antara malaikat itu levelnya juga beda-beda. Sebagaimana juga manusia dibedakan level-levelnya. Maka di antara malaikat yang levelnya tinggi adalah malaikat yang disebut Hamalatul Arsy, malaikat penyangga arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi aras itu ada ya Pak ya. Kalau nggak ada terus malaikatnya disebutkan sini penyangga aras, disebutkan jelas. Bukan hanya arasnya saja sampai lengkap. Malaikat-malaikat yang menyangga arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka memintakan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Sedangkan ahli maksiat tadi yang zina, minuman keras, mencuri, merampok, dia berkurang sekali kesempurnaan iman, sehingga tidak layak mendapatkan ampunan atau permintaan ampunan dari para malaikat, terutama malaikat penyangga arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kerugian sudah 3. Kehilangan pahala yang besar, kehilangan proteksi dari keburukan dunia akhirat, kehilangan doa dan istighfarnya malaikat dan malaikat penjaga arasy. Yang keempat, muwalatullahi lahum wala yadullu man walahullah. Orang yang taat berada di zona ihsan itu mendapatkan muwalatullah lahum, muwalah. Jadi mendapatkan ya, yaitu perlindungan ya. Yang dimaksud perwalian sini perlindungan, kemudian ya Allah tentunya kalau menjadikan orang-orang mukmin sebagai aulia, sebagai kekasih, ya tentu kebaikannya banyak. Siapa yang menjadi auliaullah, kekasih-kekasih Allah, namanya kekasih ya, dikasihi, disayangi, diperhatikan, dituruti kemauannya dan seterusnya. Bagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 207, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali, kekasih, pelindung, pembela orang-orang yang beriman. Kalau orang itu rusak imannya dengan maksiat, tidak layak mendapatkan perwaliannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, yaitu amruhu malaikatihi bitathbitihim. Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk memberikan keteguhan kepada orang-orang yang berada di zona ihsan, di zona iman. Jadi Allah memerintahkan kepada malaikat khusus yang perannya memberikan tasbih, meneguhkan hati orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 12. Al-Anfal ayat 12. Id yuhi rabbuka ilal malaikah. Ketika Tuhan kalian, Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat.
Jadi maksudnya Allah memerintahkan kepada malaikat, mewahyukan kepada malaikat, menugaskan secara khusus kepada orang-orang beriman. Malaikat ini dihadirkan, didatangkan, walaupun tidak harus bertemu, Pak ya. Dan perannya malaikat ini apa? Melakukan tasbih, peneguhan hati. Jadi dalam situasi-situasi genting, situasi-situasi kritis, orang itu butuh diteguhkan hatinya. Dan yang meneguhkan hatinya tidak ecek-ecek, Pak, malaikat. Jadi jangan dikira orang berperang. Ini karena surat Al-Anfal itu bahas masalah perang. Salah satunya situasi yang genting, kritis adalah saat perang. Saat terjadinya perang, berkecamuknya perang, itu situasi yang kritis. Ibaratnya nyawa itu di ujung tanduk. Maka dalam perang-perang yang dihadapi kaum muslimin, jangan pernah mengandalkan jumlah, jangan pernah mengandalkan senjata, bukan juga mengandalkan strategi. Salah satu yang penting adalah adanya tasbih dari Allah, keteguhan hati. Sehebat apapun dia dalam bertempur, kalau hatinya tidak teguh, goncang, tidak akan bisa berbuat apa-apa. Seperti pernah saya sampaikan kisah, saya punya seorang teman dulu mantan komandan salah satu pasukan di Ambon. Teman baik saya, salah satu komandan dulu jadi panglima lah, panglima bawahan. Dan bercerita bahwa ternyata waktu bertempur itu memang tasbih, keteguhan hati ini sangat penting. Karena waktu itu saya punya anak buah di Jawa. Di Jawanya itu dia master bela diri. Master bela diri. Sudah levelnya atas. Bela dirinya hebat. Kalau berkelahi, bertempur hebat. Tapi saat perang genderang perang ditabuh, artinya saat terjadinya bentrokan itu, saya lihat, kata teman saya ini, orang ini ketenggengan, bahkan saya sampai pipis di celana. Ngejebing, Pak, lihat senjata musuh, lihat serbuan musuh itu, kalau nggak diteguhkan hatinya. Dan hebatnya kalau orang yang diteguhkan hatinya itu, subhanallah, tenangnya luar biasa, tidak ada gentar sedikit, malah merasa enjoy, biasa, nyaman, santai, bahkan nikmat. Kalau sekarang kita membayangkannya, namanya perang, waduh, misalkan pakai senjata tajam, kita ngangkat pedang, mereka ngangkat pedang, habis ini bacok-bacokan yang kena ya Allah. Tapi sebenarnya ketika terjadinya perang, situasi hati kita itu, kondisi hati kita akan berbeda. Kalau Allah memberikan keteguhan, semua itu gak ada artinya, tenang, santai, gak ada rasa takut, malah menikmati. Tapi yang tidak diteguhkan oleh Allah, maka goncang hatinya. Orang-orang yang berada di zona iman, di zona ihsan, Allah akan mengutus malaikat secara khusus untuk meneguhkan hatinya pada situasi-situasi yang kritis. Tidak harus perang, Pak, dalam situasi apapun. Mungkin dalam persidangan, ya, nyantai, tenang, tidak gugup, tidak panik, wajahnya juga terlihat damai, tenang, tidak kelihatan pucat, apalagi gemeter. Itu kan butuh sekali. Menghadapi ya orang-orang yang mungkin dianggap punya kekuasaan itu tidak mudah, Pak. Tidak ada masalah aja kalau orang itu tidak tenang, panik, ketemu bupati saja depan itu berdua di kantor. Kalau ada dalam masalah yang penting dan tidak ada keburukan di sana aja, ada nggak tatak ya orang. Apalagi kalau harus konfrontasi berhadapan langsung dengan oknum adab, itu kalau Allah nggak meneguhkan hati itu berat. Berhadapan dengan oknum pejabat, oknum aparat itu kalau tidak diteguhkan hati berat, jer. Nah, orang-orang yang ahli maksiat tidak mendapatkan fasilitas khusus, yaitu malaikat-malaikat yang hadir, yang diperintah oleh Allah untuk meneguhkan hatinya. Sedangkan orang-orang yang berada di zona ihsan akan mendapat fasilitas hadirnya malaikat-malaikat yang akan meneguhkan hatinya. Termasuk orang-orang yang istiqomah saat akan meninggal dunia, ada malaikat khusus yang meneguhkan hatinya. Selanjutnya sedikit lagi Bapak Ibu, ini ada beberapa poin. Orang yang berada di zona ihsan akan mendapatkan izzah kemuliaan, harga diri yang tinggi,
kemuliaan dari Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Munafiqun ayat 8, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Dan izzah itu kemenangan, kemuliaan bagi Allah, bagi Rasulnya, dan bagi orang-orang yang beriman. Orang itu kalau ahli maksiat, orang yang pendosa, dia sendiri menyadari bahwa harga dirinya runtuh. Sehingga kadang orang itu, bukan kadang, seringkalinya, sebenarnya hati kecilnya dia merasa diri ini tidak berharga, merasa dirinya itu hina. Itu selama dia masih menyadari bahwa itu salah. Walaupun dia terus bermaksiat, nah ini efeknya apa? Dia kepercayaan dirinya menurun drastis. Orang ahli maksiat itu begitu. Kalau orang yang ahli ibadah, orang yang taat kepada Allah, orang yang berbuat ihsan, orang yang beriman, dimanapun, kapanpun, berhadapan dengan siapapun, santai, tenang, kemudian dia pede dan memiliki izzah, memiliki kemuliaan. Dia tidak akan jatuh mentalnya berhadapan dengan orang yang punya jabatan tinggi. Karena dia yakin bahwa orang yang tinggi dalam pandangan matanya adalah orang yang bertakwa. Bukan masalah jabatannya tinggi atau rendah, bukan dia orang kaya atau miskin, santai saja dia. Berhadapan dengan orang bagaimanapun, dia tidak akan pernah panik dan selalu akan punya izzah, punya kemuliaan, punya harga diri, punya kepercayaan diri yang tinggi. Ini sangat penting Bapak Ibu. Kemudian ma'iyatullah li ahlil iman, kebersamaan Allah dengan orang-orang beriman. Surat Al-Anfal ayat 19. Wa annallaha ma'al mu'minin, dan Allah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang beriman. Ma'iyatullah, kebersamaan Allah itu bukan berarti zatnya Allah itu bareng-bareng dengan kita terus nempel terus. Ya. Karena kebersamaan itu tidak selalu harus kebersamaan. Kalau sesama manusia saja tidak selalu bersamaan secara fisik, apalagi Allah yang berbeda dengan makhluk. Maka dengan kuasanya, dengan ilmunya, dengan pendengarannya, dengan penglihatannya, Allah membersamai orang-orang beriman. Kemanapun dia pergi, dimanapun berada, dalam pengawasan Allah, dalam perlindungan Allah, Allah terus memantaunya. Itu namanya ma'iyatullah. Itu berlaku bagi orang yang ahli ibadah, orang yang taat, dan bukan ahli maksiat. Kemudian ar-raf'atu fid dunya wal akhirah, Allah tinggikan derajatnya di dunia dan di akhirat. Kalau orang yang ahli maksiat dijatuhkan derajatnya. Iqta'uhum kiflaini min rahmatihi wa iqta'uhum nuran yamsuna bihi. Mereka mendapatkan rahmat Allah 2 kali lipat dan mendapatkan cahaya yang mana dia berjalan di bawah cahaya. Sebagaimana ya Allah menjelaskannya. Kemudian al-wuddul ladzi yaj'aluhu Allah subhanahu lahum wa huwa annahu yuhibbuhum wa yuhibbuhum ila malaikatihi wa anbiya'ihi wa ibadihi sholihin. Orang itu kalau dia ahli ibadah, orang yang taat kepada Allah, menjauhi maksiat, dia akan mendapatkan kecintaan. Yang pertama kecintaan dari Allah, kemudian Allah tanamkan kecintaan itu pada para malaikat, para nabi, dan orang-orang yang soleh. Allah cinta pada si fulan karena dia ahli ibadah, dia orang yang menjaga dirinya dari maksiat. Maka Allah jadikan cinta itu ada dalam diri para malaikat, para nabi, dan orang-orang yang soleh. Semua orang mencintainya ketika Allah mencintai orang tersebut. Kemudian amanuhum minal khaufi yauma yashtadul khauf. Mereka adalah orang yang aman dari rasa takut pada hari di mana sangat dahsyat rasa takut itu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 48, "Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Dan Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang berada di daerah atau zona ihsan, zona iman, ya, maka dia akan mendapatkan petunjuk, kemudian obat dari yang namanya Al-Quran, ya. Obat dan petunjuk berupa Al-Quran. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kesimpulannya adalah annal imana sababun jalibun likulli khair
Wa kullu khairin fid dunya wal akhirah fasababuhu al-iman. Wa kullu syarrin fid dunya wal akhirah fasababuhu adamul iman. Bahwasanya iman itu adalah sebab untuk mendapatkan kebaikan, bahkan semua kebaikan, bukan sebagian. Iman adalah sebab untuk mendapatkan semua kebaikan, dan semua kebaikan dunia dan akhirat sebabnya karena iman. Dan setiap keburukan dunia maupun akhirat penyebabnya adalah adamul iman, hilangnya dan berkurangnya iman. Dan berkurangnya iman adalah karena dosa dan maksiat. Maka kesimpulannya, seseorang yang bermaksiat, berdosa, berkurang ya, derajat kualitas imannya. Dan jika maksiat itu terus menerus dilakukan, tidak menutup kemungkinan orang tersebut akan kehilangan iman secara total, secara keseluruhan. Jadi bukan berarti kalau orang bermaksiat itu terus dia akan selamanya jadi orang beriman. Bisa jadi karena maksiat, karena saking banyaknya maksiatnya dan tidak berhenti, berujung pada hilangnya keimanannya. Dia berubah menjadi orang yang kafir. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa dan maksiat, karena orang yang berdosa dan maksiat dan tidak segera bertaubat kepada Allah, dia keluar atau dikeluarkan dari zona ihsan, dari zona iman, dan kehilangan banyak sekali fasilitas-fasilitas terbaik yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang beriman dan berada di zona ihsan, dijauhkan dari segala dosa dan maksiat, dan mendapatkan kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.